Nah, peranan sistem informasi ini pengantar dulu ya sebelum kita masuk kepada Enterprise Information System. Karena AIS itu terbangun karenanya pasti sudah ada sistem informasi. Nah, kita lihat pengantarnya sistem informasi dalam bisnis, dalam proses bisnis itu apa? Yang pertama, yang satu peranannya adalah meningkatkan aktivitas, ya tingkat aktivitasnya seperti apa. Mulai dari penulisan proses pada tahapan mana sedang berlangsung. Sekali lagi ya, ini tingkatan aktivitasnya. Uh, Penulisan proses pada tahapan mana sedang berlangsung membantu pengambilan keputusan teman-teman. Ya, kita sudah tidak bantah lagi bahwa peranan sistem informasi itu sudah sangat diperlukan di kondisi era 5.0 ini, gitu ya. Lalu tingkat keluaran, outputnya seperti apa peranan SI ini? Meningkatkan output atau keluaran dengan mensistemasikan pekerjaan atau otomasi pekerjaan. Ya, sekarang semua sistem pekerjaan itu akan selalu apa teman-teman disistemasikan ya. Asalnya prosesnya manual, outputnya manual, sekarang tidak lagi. Gitu. Contohnya sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya rumah sakit gitu ya, kita ronsen gitu, ronsen. Maka tidak perlu lagi si dokter melihat lagi hasil ronsennya, X-ray-nya gitu. Dia cukup melihat di komputernya, kita foto di tempat ronsen, lalu kita kembali ke dokter, hasilnya sudah ada, langsung disistemasikan, dikirim lewat sistem komputer di situ. Nah itu ya contohnya, jadi langsung terlihat sama dokternya, nggak perlu lagi lihat negatif filmnya gitu. Dan otomatisasi pekerjaan, ya sudah banyak teman-teman tingkat keluaran, contohnya otomatisasi ini. Ya bagaimana misalnya yang saya katakan itu adalah sistem tap tol gitu ya, e-tol, e-parking dan semuanya sudah menggunakan itu tingkat keluarannya. Lalu konsistensi, mengurangi keragaman produk dengan mengestimasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk identifikasi dan mengoreksi kesalahan. Ya, juga membantu analisa pencari penyebab terjadinya cacat. Dengan adanya tingkat keluaran dan tingkat aktivitas yang menggunakan sistem informasi, maka akan menjadi sebuah mengurangi keragaman produk. Ya teman-teman. Artinya ukurannya sama semua gitu ya. Nggak ada lagi ukurannya berbeda-beda. Kecuali memang mau berubah membuat berbagai ukuran produk misalnya gitu. Mengoreksi kesalahan nih, ya, dicari errornya di mana. Juga membantu analisa mencari penyebab terjadinya cacat. Cacatnya kenapa nih? Oke, penyebabnya cacat ternyata di sini. Dengan sistem informasi akan lebih cepat, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Peranan SI dalam proses bisnis yang keempat adalah produktivitas, teman-teman. Ya. Otomatisasi pemrosesan data akan meningkatkan produktivitas. Yang serba otomatis akan meningkatkan produktivitas, teman-teman. Produk asalnya 5 dengan manual, mungkin dengan produktivitas otomatisasi bisa menjadi mungkin 20. Lalu sistematisasi pekerjaan sehingga bisa mengurangi produk yang gagal. Ya, berbeda dengan dibuat secara manual dan dikerjakan secara komputer, teman-teman. Pada saat kita tukang bordir itu membordir tulisan atau gambar dengan manual, mungkin bisa terjadi kegagalan. Ya, bongkar lagi, buat lagi, dan tidak akurasinya mungkin tidak sampai 75, tidak sampai 90%, mungkin di bawahnya. Tapi dengan produktivitas menggunakan sistem informasi, maka ini mengurangi produk yang gagal. Melakukan efisiensi sumber daya. Ya, sudah dikatakan bahwa ya asalnya manual saya butuh 5 orang, tapi dengan sistem informasi saya hanya cukup 3 saja misalnya. Lalu siklus waktu, mempercepat pemrosesan data sudah pasti nih ya. Dengan komputer dan manual sudah pasti terlihat signifikan antara waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan. Mengurangi waktu tunda. Ya, tidak lagi sistem tunda karena pekerjaan di atasnya belum selesai secara manual, tapi dengan otomatisasi maka tidak ada lagi yang namanya delay karena sudah otomatis semua. Melakukan pekerjaan secara paralel.
Paralel berarti apa? Ya mengerjakan sesuatu dengan bersamaan, ya tidak jadi masalah. Mengurangi pengulangan. Kenapa terjadi pengulangan? Karena mungkin terjadi banyak error, ya, error. Nah seperti itu teman-teman, diulang terus akhirnya ya waktu habis, uang habis, bahan baku habis, dan seterusnya. Lalu peranan SI yang berikutnya adalah waktu henti. Menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waktu henti. Kok tiba-tiba stop nih ya? Kok tiba-tiba nggak ada produktivitas ya? Gitu ya? Oh, jangan-jangan orangnya sakit gitu ya, orangnya berkurang. Tetapi dengan adanya sistem informasi, dengan komputerisasi, otomatisasi, maka semua bisa berjalan. Tidak ada waktu hentinya, kecuali listriknya mati. Lalu melakukan backup dan recovery, ya, backup dan pemulihan untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Kalau di komputer kan pada saat komputer mati, tiba-tiba kita ada auto backup ya teman-teman ya. Kita mengerjakan last editing misalnya gitu ya, akan tersimpan. Dan ada recovery-nya, pemulihannya. Oke, dipulihkan nggak ini? Kadang-kadang kalau kita misalnya buka tab beberapa untuk browser Google, tiba-tiba kita jebret mati gitu komputernya. Maka pada saat kita masuk ke Chrome lagi, tiba-tiba akan muncul kan ya recovery. Apakah akan di-recovery nggak nih web-web yang sudah terbuka? Kalau kita recovery maka muncul lagi semua yang kita pernah buka, nggak perlu buka ulang gitu. Lalu tingkat keamanannya, security-nya bagaimana? Mensistematisasikan pencatatan atau perekaman. Ya teman-teman ya, ini sudah pasti bahwa tingkat keamanannya akan lebih tinggi. Karena ada yang, kalau kita lihat yang login, ya yang login gitu tercatat semua teman historinya. Maka akan lihat siapa yang masuk, siapa yang keluar ya. Lalu catatan-catatan akan terekam secara otomatis. Lalu mengelola pengaksesan dan penggunaan komputer. Oke, akses datanya dikasih tahu nih siapa yang berhak, mana yang tidak, gitu kan. Otorisasinya, masukin username-nya, password-nya, gitu kan. Dalam penggunaan komputer ataupun program aplikasi. Menelusuri semua transaksi yang tidak berlaku. Apa artinya? Pada saat terjadi sesuatu kecurigaan, maka bisa ditelusuri teman-teman. Ini transaksi kok ada seperti ini ya? Kok bisa ditelusuri? Karena ada ini teman-teman. Pencatatan itu, historinya ada. Oke, bisa kita cek. Oke ya. Sebentar teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya, ini masih terpengantar sebelum masuk ke enterprise-nya, maka ada yang disebut dengan Computer Based Information System atau CBIS ya, CBIS. Apa sih yang disebut dengan Computer Based Information System ini? Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, berbasis sistem informasi ya, berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer dan jaringan komputer yang dapat mengolah data menjadi sebuah informasi. Tidak perlu panjang lebar saya jelaskan di sini ya. Yang berkualitas dan dipergunakan sebagai suatu alat bantu untuk pengambilan keputusan. Kita anak informatika, anak informasi sudah pasti paham betul tentang ini. Oke teman-teman ya. Kenapa sih ya harus menggunakan CBSI ini, Computer Based Information System? Yang pertama, kenapa? Karena ada salah satu yang menjadi penyebabnya. Proses pengolahannya cepat, gitu ya. Ini cepat. Proses berjalan setiap saat, tidak ada lelahnya, gitu ya. Nggak ada harus jam kerja, karena semua otomatis menggunakan mesin atau program. Pasti lebih cepat. Lalu tingkat akurasinya sangat tinggi. Pada saat tadi saya katakan contohnya bordir tulisan yang manual dengan komputer, tingkat akurasi mungkin 99,9% komputer itu pasti sangat tinggi. Berbeda dengan manual.
Kenapa? Mempunyai kinerja yang konsisten, nggak ada kata istilah tangan pegel gitu ya, nggak ada istilah deg-degan, nggak ada istilah capek, nggak ada saat lapar, karena dia konsisten dengan kondisi komputer itu. Lalu efisiensi si SDM, udah disinggung juga, saya tidak perlu banyak-banyak kalau untuk SDM, mending ditempatkan di tempat lain gitu. Di sini cukup 2, asalnya 5. Oke, 2 saja cukup karena digantung dengan komputer. Lalu memudahkan berinteraksi, yang keempat ini adalah kemudahan berinteraksi dengan pengguna. Sistem komputer aktif ya teman-teman ya. Kalau kita membuat program aplikasi pasti sifatnya interaktif. Ada juga pembelajaran interaktif. Kita tidak hanya menonton saja, tapi kita bisa berinteraksi dengan program itu. Gitu. Lalu kita lihat lagi. Kalau dilihat tipe sistem informasi ya, ada yang pertama tipenya Transaction Processing System (TPS). Apa saja? Sistem yang digunakan untuk menyimpan data rutin harian yang akan menjadi sumber data penting bagi tipe sistem informasi yang lainnya. Ya, ini bahan bakunya teman-teman ya, data mentahnya lah, atau sumber data, source datanya. Kalau kita belajar database ada yang namanya source data ini ya, gitu ya. Lalu fokus pada penyimpanan data rutin ya. Nah, penyimpanan data rutin ini artinya teman-teman, setiap transaksi yang menggunakan data ini, menggunakan sumber data ini akan menjadi sebuah file transaksi ya, file transaksi. Lalu yang kedua, Management Information System (MIS) atau SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Ini sudah pasti sangat dibutuhkan, menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen ya, tidak peduli level paling bawah sampai level paling atas, pasti membutuhkan yang namanya MIS. Yang berikutnya, menyediakan informasi baik berupa rincian detail maupun rangkuman dari basis data yang dihasilkan oleh TPS ya. Nah, yang tadi teman-teman, sumber data keuangan ya, dipakai oleh misalnya di bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian pemasaran. Apakah tercatat semua? Ya pasti tercatat gitu ya. Tingkat keamanannya bagaimana? Tingkat keamanannya pasti tidak semua orang bisa mengakses yang tentang akuntansi, apalagi keuangan. Biasanya restrict banget gitu ya. Nah, oke, tapi informasi itu adalah semua rincian yang terjadi pada transaksi akuntansi, keuangan, dan pemasaran. Oke. Yang ketiga teman-teman, Decision Support System ya, Decision Support System atau DSS. Ini eksekutif sistem yang bersifat fleksibel. Nanti saya hapus ya teman-teman ya, ini salahnya. Yang bersifat fleksibel ya, interaktif dan adaptif, yang dibangun khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan decision maker ya, atas masalah manajemen yang tidak terstruktur. Jadi Decision Support System ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun untuk mengambil sebuah keputusan teman-teman. Ya, banyak sekarang aplikasi-aplikasi SISDUK ya, sistem pengambilan dukungan. Oke, data yang diproses berasal dari internal dan eksternal. Oke ya, namanya Decision Support itu bisa dari internal, dari database-nya, atau menginput dari eksternal, dari luar. Yang keempat, sistem informasi. Nah, ini teman-teman ya, IC ini informasinya enterprise-nya belum. Proses pengambilan keputusan tingkat enterprise, ini ada enterprise-nya ya, sehingga dapat apa? Mempengaruhi visi dan misi organisasi. Renstra ya, perencanaan strategis, sasaran bisnisnya, struktur organisasinya, manajemen krisis, manajemen risiko yang sudah kita pelajari, serta strategi untuk mengendalikan dan memonitor semua operasi atau semua perlakuan atau semua kegiatan. Enterprise itu ada yang mengartikan juga perusahaan teman-teman, gitu ya, perusahaan enterprise. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Lalu kita masuk teman-teman yang namanya sekarang Enterprise Information System. Ini ya. Pengertian dari enterprise
Ya, kalau secara pengertiannya, sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, policy, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan. Maka dari sini ya, berkolaborasi antara manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur itu untuk memunculkan sebuah produk atau pelayanan. Ini bidang produksi, ini bidang jasa, ya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sudah pasti, karena perusahaan itu dibangun pasti adalah yang sifatnya profit oriented. Oke, itu enterprise ya. Lalu apa yang maksud dengan sistem informasi enterprise? Merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada, yaitu Executive Information System. Ya, sudah ada teman-teman. Sistem informasi eksekutif dan DSS yang tadi sudah dibahas, yang diperluas untuk domain seluruh perusahaan. Nah, artinya si enterprise ini, ACE ini diciptakan bukan parsial ya teman-teman ya, tapi sudah global, holistik kepada seluruh perusahaan. Sedangkan yang maksud dengan sistem enterprise itu mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Ini harus dipahami bahwa sistem enterprise diciptakan untuk menciptakan budaya yang lebih tertib. Seperti apa budaya tertib? Contohnya gini teman-teman. Ya, misalnya kita anggap sebuah perusahaan ya, kelas ini ya. Saya bilang sama kalian, tolong nanti dikumpulkan tugasnya pukul 00.00 gitu. Ya, kalian harus tertib. Kenapa? Karena sudah dibuat batasan. Saya gunakan, oke, saya tolong kumpulkan ya, atau lewat IL, saya tutup jam 00.00. Maka kalian gak ada lagi istilah, Pak, saya baru tadi ngumpulinnya telat 3 detik Pak gitu, kok nggak bisa gitu. Ya nggak bisa teman-teman. Makanya dikatakan enterprise system ini adalah untuk menciptakan orang lebih tertib. Kalau memang sesuai deadline-nya gitu, due date-nya jam segitu, tanggal segitu, maka by system kita tidak bisa lagi negosiasi. Nggak ada istilah, aduh udah cuma ada terlambat 2 detik, terlambat 3 detik, nggak bisa teman-teman. Jadi itu untuk menciptakan budaya tertib. Kalau misalnya deadline-nya tanggal 25 Mei jam 12.00 gitu ya, maka ya sudah, tertib, budayanya tertib, nggak bisa lagi dia molor-molor atau pada terlambat 1 menit. Tetapi kalau itu manusia ya, aturan manusia itu nggak saklek teman-teman. Ahmad Fauzi datang sama saya gitu ya, ngumpulkannya bukan berdasarkan by system tapi berdasarkan manual kumpul. Fauzi datang sama saya yang harusnya jam 12 nih, Pak, atau Pak, ini tadi saya kebetulan macet Pak, terus di gerbang ada masalah gini, tadi motor saya gini, terlambat nih 1 jam. Itu mungkin secara subjektif bisa teman-teman diterima. Tetapi kalau sudah by system ya nggak bisa. Kamu kirimkan email jam sekian, kalau udah ditutup berarti nggak bisa, ya sudah saklek gitu. Gitu ya. Ya sudah, sesuai dengan batasannya. Lalu apa yang menjadi karakteristik atau ciri dari sebuah ACE ini teman-teman? Ya, ada standarisasinya. Setiap transaksi yang sama harus diproses pada jalan yang sama. Prosesnya seperti ini, ABCDE. Karena dia sistem komputerisasi, pasti akan semua ABCDE. Kalau manusia mungkin ada ABCDF ditambah, kalau nggak dikurangin, ABCD, ABC gitu ya. Tetapi kalau dengan menggunakan enterprise information system, maka ada ciri khas yang menjadi sebuah menjadi ciri dari sebuah ACE itu, standarisasi. Semua standarisasinya sama. Ya, misalnya jaraknya 4 mili semua, pasti sama 4 mili semua. Kalau manusia mungkin ada yang 4 mili, ada yang 5 mili karena prosesnya menggunakan standar manusia. Lalu perubahan harus dikontrol dengan hati-hati. Kenapa? Ya, teman-teman ya. Karena ini harus dikontrol dengan hati-hati.
Karena kita melayani orang yang berbeda. Karena melayani orang berbeda, maka harus hati-hati. Kadang-kadang berbeda apa yang ditangkap dari orang A atau orang B, orang C, orang D. Lalu memerlukan manajemen sistem, ya. Lalu apalagi karakteristiknya support, didukung oleh beberapa user dan aplikasi. Tidak hanya single user, single aplikasi ya teman-teman ya. Mungkin menjadi sebuah jaringan, aplikasi jaringan yang digunakan oleh multi user. Lalu mempunyai data yang heterogen. Ya, pada saat kita berbicara dengan sistem komputerisasi, maka data menjadi data yang heterogen, data yang macam-macam gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, yang dikatakan tadi bahwa ini ya, perangkat sistem AIS itu adalah perangkat keras, bisa komputer, ya, laptop, handphone, tablet dan seterusnya. Lalu ada program aplikasi yang di dalamnya. Datanya harus ada untuk yang diolah. Prosedurnya bagaimana harus juga ada. Yang sudah pasti orang atau usernya ya teman-teman. Nah, ini tadi yang dikatakan computer based information system, ya, berpusat pada ini IT base, lalu digunakan oleh banyak user gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Komponen AIS-nya tidak perlu lagi saya jelaskan, ini sudah bagian dari hidup kita nih, orang-orang information system. Perangkat keras apa, program ada, data, prosedur apa, seperti itu. Itu kalau dilihat dari komponennya. Sekarang kalau kita lihat perencanaan AIS-nya ini teman-teman, perencanaan dari Enterprise Information System ada dua, ya. Yang pertama adalah top down, atas bawah, ini bottom up. Apa yang maksud dengan top down? Dimulai dari bawah dulu, sebuah analisis dulu dilakukan, ya. Akhirnya dia apa? Analisis dari kerangka besarnya, lalu nanti ini ya kerangka besarnya ya, nih ya. Lalu turun lagi ke bawah, jadi ada kerangka lagi, mungkin ada lagi khususnya, turun lagi. Jadi inilah yang khususnya nanti ya. Ini khusus akuntansi, ini keuangan, ini kepegawaian dan seterusnya. Tapi berangkatnya dari sini. Tetapi kalau bottom up, dia dari bawah dulu. Saya punya kebutuhan di akuntansi, ya. Saya butuh lagi aplikasi di keuangan, di gaji. Nah, berangkat dari sini teman-teman, dari bawah dulu, akhirnya dibuat nanti menjadi sistem yang besar lagi, ya, buat lagi yang besar lagi. Akhirnya ya sama, kembali ke sini lagi. Tapi berangkatnya dari awal dulu, kebutuhan khusus dulu, baru ke atas. Pada saat pengembangan AIS ini teman-teman, AIS ini pasti ada tantangannya, nggak mungkin semulus apa yang dibayangkan. Tahapan dalam development enterprise MES ini, ya, yang satu tantangan dari pengembangan dari dalam sistem teman-teman, terjadinya perbedaan data di sini, ya, data tidak sama atau klasifikasi datanya berbeda, jadi akan menyulitkan. Bisa atau tidak? Ya bisa, tetapi datanya harus disamakan dulu, gitu ya. Lalunya terjadinya pulau-pulau informasi, karena informasi ini tidak semuanya terangkum di dalam satu pusat atau dalam satu database, masih tersimpan di pulau-pulau. Misalnya ada di pulau keuangan, ada di pulau penggajian, ada di pulau SDM, itu seperti itu teman-teman. Lalu perbedaan tujuan antar departemen, walaupun mempunyai visi dan misi, tapi kadang-kadang antar departemen suka ada yang sedikit itu ya, tujuannya berbeda. Nah, karena tujuannya berbeda, sebenarnya harus disatukan dulu supaya menjadi sebuah manajemen information system perusahaan enterprise. Kompetensi antar departemen, ya, kalau masih ingat dulu ya. Apa teman-teman ada yang masih ingat nggak?
Ada yang ingat? Oke, ya. Nanti dibaca lagi. SDM yang belum bisa menggunakan perangkat IT. Jadi orang-orang di dalamnya masih gaptek. Udah gaptek nggak mau belajar, takut salah gitu ya. Nah, itu salah satu tantangannya di dalam pengembangan dari dalam itu internal. Kalau lihat dari pengembangan dari luar sistem, maka apa? Regulasi atau aturan pemerintah yang tumpang tindih. Itu ya, itu akan mengakibatkan dampaknya bagi internal perusahaan. Isu perkembangan TIK yang terus berubah. Kita pakai aplikasi dengan seperti ini, ternyata berubah lagi. Ternyata harus menggunakan yang sistem networking dan seterusnya. Oke, ini sebenarnya bisa disatukan yang regulasi yang tumpang tindih dan regulasi yang kadang berubah. Asalnya A, besoknya B, ya. Kompetisi antar perusahaan. Kalau kompetisi sehat nggak jadi masalah, tetapi bagaimana kompetisi itu yang negatif, ya, maka akan sulit. Konflik dengan departemen lain. Ini kalau kalian ingat pada materi kita departemen issue, teman-teman, ya, ini bisa terjadi. Kebutuhan customer yang terus berkembang. Tetapi pada saat kita melihat ini tantangan pengembangannya, maka ini juga menjadi peluang, ya teman-teman, ya, kita sudah pelajari, ya. Pada saat itu menjadi tantangan, bagaimana kita ciptakan itu menjadi sebuah peluang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana yang namanya fitur, ya, fitur dari ACE ini. Yang pertama katanya corporate wide system. Apa itu? Mencakup seluruh bagian perusahaan, ya, tidak parsial yang saya katakan tadi, bahwa ini harus mencakup seluruh bagian departemen atau seluruh perusahaan, bukan departemen tapi perusahaan. Lalu dari satu sistem bisa mendapatkan informasi bagian keuangan, SDM. Artinya apa, teman-teman? Terintegrasi, gitu ya. Holistik, menyeluruh. Jadi kalau saya punya data di sini, basis data, ya. Nah, basis data ini bisa memberikan data pada bagian apa? Keuangan. Nah, ini bisa kemana lagi? Memberikan akuntansi. Ini basis datanya bisa bikin apa lagi? Ke SDM. Nah, tadi yang tidak dikatakan tadi adalah pulau-pulau informasi. Sekarang ada hanya satu pulau saja basis data ini. Maka bisa diminta atau dipakai oleh beberapa departemen atau bidang. Lalu holistic information, informasi bersifat menyeluruh, holistik, untuk mendukung kepentingan pengambilan keputusan enterprise secara umum. Ya, karena dia bersifat menyeluruh di sini, teman-teman, maka kita bisa mengambil ini untuk mendukung sebuah keputusan. Holistic informasi menyeluruh. Ada tentang keuangannya, ada akuntansinya, ada SDM-nya, ada pemasarannya dan seterusnya. Ada di sini, tergabung semua, terpusat. Lalu fitur yang berikutnya ada business intelligence. Seluruh aktivitas sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis enterprise. Seluruh aktivitas sistem digunakan untuk mendukung, katanya. Ya, mendukung kebijakan yang diambil dari bisnis enterprise. Yang berikutnya, karakteristik ACE adalah kualitas informasi. Harus fleksibel, teman-teman, tidak boleh kaku, ya, karena komputer ya nggak bisa tidak sekaku manusia gitu, dia fleksibel. Tetapi kalau strictnya, iya strict gitu ya. Menghasilkan informasi yang benar, ya. Ingat, teman-teman, kalau sistem informasi, ada yang ingat gini istilah ini, teman-teman? Sok, kalian udah semester berapa nih?
Ada yang ingat nggak istilah ini? Ada? GIGO. Tahu singkatannya? Siti Nuraini tahu singkatan GIGO? Enggak ya. GIGO itu singkatan teman-teman, awalnya adalah garbage in, garbage out. Ya. Komputer itu menganut sistemnya GIGO, garbage in, garbage out. Artinya apa? Input yang kita ketikkan itu sampah atau tidak berarti atau salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang salah juga outputnya. Jadi jangan menyalahkan komputer. Kok saya masukin ini kok hasilnya kayak gini ya? Berarti ada sesuatu yang salah inputnya. Atau proses yang kalian lakukan salah. Nah, sekarang harusnya dirubah GIGO itu menjadi gold in, gold out. Emas yang masuk, emas juga yang keluar. Artinya bahwa informasi yang benar harus menggunakan konsep ini juga dong. Ya. Jangan garbage in, garbage out. Tapi harus gold in, gold out supaya menghasilkan informasi yang benar. Menghasilkan informasi yang berkala, periodik, menghasilkan informasi yang berhubungan, yang relevan. Menghasilkan informasi yang komplit. Tadi yang sebelumnya ya, database bisa ada kumpulan data keuangan, akuntansi, SDM dan seterusnya. Informasi yang valid. Informasi yang valid kenapa? Karena dia informasinya adalah benar. Berikutnya karakteristiknya adalah user interface. Ya. Penghubung antar muka pengguna dengan komputer, user interface. Mempunyai GUI. Tahu singkatannya? Sok. Kalau ini harus jawab kalian ah. Graphic user interface, Pak. Ya, mempunyai graphical user interface. Jadi penghubung antar penghubungnya, jembatannya adalah penghubungnya menggunakan grafik atau gambar. Kalau dulu sebelum pemrograman berbasis objek itu disebut dengan CUI, Character User Interface. Tampilannya adalah ketikan-ketikan atau huruf-huruf. Maka sekarang sudah mempunyai tampilan yang graphical user interface, penghubung antar mukanya dengan gambar. User interface-nya harus user friendly. Maksudnya apa ini? Kalian anak SSI yang tahu pemrograman dan kalian juga adalah programmer. Apa yang dimaksud dengan user friendly? Come on bestie. Mudah digunakan. Mudah digunakan. Ada lagi bahasa yang tepat selain mudah digunakan? User friendly. Oke, mudah digunakan termasuk kategori itu. Apa lagi? Tampilan yang ramah, mudah dimengerti, Pak. Ya, gitu ya. Oke, saya ambil rangkum dari Albert dan Sanchez. Nah, artinya teman-teman, pada saat kalian membuat sebuah program aplikasi harus tadi apa? Gampang dipakai, ramah terhadap pengguna. Ramahnya seperti apa? Kalau kalian membuat program aplikasi, ingat aturan ini teman-teman, bahwa user friendly. Jadi kita melihat program atau menggunakan program aplikasi tidak banyak tanya, bingung, gitu ya. Oke, saya harus tahu seperti ini. Makanya kalau kalian lihat teman-teman, kalau kalian sering menggunakan search engine apa teman-teman? Kalau cari data menggunakan search engine apa? Google, Pak. Google ya. Pernah pakai dari search engine Yahoo? Pernah dulu. Pernah dulu. User friendly yang mana teman-teman? Yahoo atau Google? Ayo. Lebih enak Google. Ya Google ya. Kenapa kalau Yahoo tidak user friendly? Orang yang tidak terbiasa atau yang tidak tahu awam tentang komputer ini bingung mencari datanya gimana, kok disuguhkan oleh berita-berita gitu, gambar-gambar. Makanya kalau kalian lihat tampilan mesin pencari search engine, Google, Docfile gitu ya dan seterusnya, maka terlihat simple, gambar kecil, tulisan kecil, lalu ada kotak panjang text box.
Oh iya, saya tinggal ketikkan saja di sini. Itu yang disebut dengan user friendly, teman-teman. Jadi orang tidak banyak tersasar atau kesasar dengan menggunakan program aplikasi kita. Ya. Memungkinkan akses yang aman dan aman ke informasi. Ya, ini dapat diakses dari banyak tempat. Berarti dia sudah pasti menggunakan jaringan komputer. Menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Ya. Lalu pada saat untuk apa sih, gitu ya? Tadi kan kita sudah karakteristiknya. Untuk apa kita menggunakan ACE? Keuntungannya apa? Memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi, memfasilitasi akses ke seluruh informasi, meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, menyediakan keuntungan kompetitif, ya, competitive advantage, ya, mempercepat waktu pencarian informasi sudah pasti. Kemampuan dan kualitas, dikatakan informasi harus yang berkualitas dan baik. Jadi jangan menggunakan atau jangan gigo, garbage in, garbage out. Meningkatkan kualitas komunikasi, ya, memungkinkan perencanaan, memenuhi kebutuhan eksekutif. Eksekutif tinggal baca report saja, tidak perlu cari orangnya, tinggal lihat di komputernya, oh sudah masuk reportnya. Memungkinkan pencarian penyebab kesalahan, mencari tracking error. Memungkinkan antisipasi masalah dan kesempatan dari kemampuan dan manfaat ACE di atas, ya. Nah ini teman-teman, keuntungannya kita menggunakan Enterprise Information System, dan sekarang semua perusahaan sudah mengarah pada ACE ini. Sekarang apa hubungannya ACE dan proses bisnis, teman-teman? Ya, Enterprise Information System, sistem informasi perusahaan dan proses bisnis. Organisasi dapat lebih fokus pada kebutuhan customer. Karena apa? Sudah menggunakan sistem komputerisasi, layanan dan keluhan sudah masuk langsung secara online, gitu ya. Organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar. Oke, yang ini sudah pasti bisa dikendalikan karena informasi dengan cepat dan akurat bisa diterima, gitu ya. Organisasi mampu melakukan pengukuran pada setiap perusahaan dan kondisi perusahaan dengan melihat laporan-laporan keuangan, melihat laporan produksi, maka terlihat, oke, produksi kita menurun, oke, produksi kita meningkat, oh, keuangan kita menurun, bisa langsung, teman-teman. Dikatakan organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya. Tadi yang dikatakan apa? Efisiensi daripada sumber daya. Kalau saya butuh 5 orang, ternyata dengan menggunakan otomatisasi dan sistem komputerisasi saya butuh 3, akan mengakibatkan efisiensi daripada biaya semakin rendah. Saya harus menggaji 5, sekarang menggaji 3, gitu ya. Organisasi dapat mengelola dengan baik integrasi proses-proses antar bagian yang ada. Kenapa? Karena sudah terpusat sekarang. Organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Kenapa teman-teman ini bisa terjadi? Karena yang dikatakan di awal, setiap proses atau setiap kegiatan harus mempunyai prosedur atau aturan yang sama, ya. Lalu katanya organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan, ya, tracking error tadi sudah dikatakan di awal. Lalu organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar, ya, seperti itu teman-teman. Oh, ini udah saya ini ya. Ini. Oke. Sampai sini teman-teman.